Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Yuslih lakum a'malakum, pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amalan saleh yang berpahala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan Ramadan sebagai bulan yang dipenuhi dengan ribuan kebaikan, pahala, dan ampunan. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan puasa sebagai jalan mudah menuju surganya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan qiyamul lail sebagai ajang pembersih dari dosa-dosa kita semuanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan zakat sebagai pembersih dari dosa-dosa kita semuanya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan Idul Fitr sebagai hari kesenangan buat mereka yang berpuasa, hari untuk makan dan minum. Pujian atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, pujian atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jamaah sekalian, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan ampunannya kepada kita, meneguhkan hati kita semuanya untuk tetap berjalan menuju Allah, karena sebetulnya ibadah itu tidak ada yang namanya istirahat dan letih. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalian sempurnakan puasa di bulan Ramadan itu sehingga puasa itu menjadi genap 30 hari. Walitukabbirullah, lalu setelah kalian menyempurnakan puasa itu 30 hari, kalian bertakbirlah. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian selama 1 bulan untuk memenuhinya dengan ketaatan. Wa la'allakum tashkurun,
Dan itulah sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para jamaah sekalian, bahwa ibadah itu selalu diiringi dengan ibadah-ibadah yang lain. Selesai dari Ramadan, dilanjutkan dengan sebuah amalan yang sangat mulia, yaitu zakat. Selesai dari zakat, dianjurkan dengan takbir, dengan tahmid, dengan zikir, dengan ibadah-ibadah yang lain. Begitu pula yang Allah syariatkan pada ibadah-ibadah yang lain. Ketika sholat kita selesai pun, kita tetap dianjurkan untuk berzikir, untuk tetap tegar dalam menjalankan perintah Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Ketika kalian selesai dari salat, berzikirlah kalian dalam kondisi berdiri, duduk, maupun dalam kondisi kalian miring tidur. Teruslah berzikir. Bukan berarti selesai dari Ramadan, bukan berarti selesai dari salat, maka kita sudah merasa beristirahat untuk duduk di rest area. Begitu pula ketika kita selesai menunaikan zakat, Allah pun mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah dari mereka harta-harta mereka, karena sedekah mereka akan membersihkan jiwa dan harta mereka. Wa shalli alaihim. Enggak berhenti di situ, teruslah berdoa dan berzikir untuk mereka yang berbuat baik sama Anda. Begitu pula haji. Bukan berarti orang selesai dari ibadah haji, kemudian dia merasa dirinya sudah berada di atas langit. Tidak, Allah mengatakan, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Jika kalian selesai dari menunaikan ibadah haji, zikirlah kalian seperti kalian selalu ingat dengan ayah dan ibumu. Bahkan harus lebih ingat lagi kepada Allah melebihi ingatan kalian terhadap keluarga kalian sendiri. Beginilah para jamaah, bahwa selesai dari satu ibadah, fansab, lakukan ibadah yang lain. Takbir, apa itu takbir? Takbir itu adalah inti dari wahyu yang pertama, wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Sudah cukup waktu untuk istirahat. Sudah cukup waktu untuk duduk-duduk dan santai. Bukan waktunya lagi kita untuk santai, tapi waktunya kita untuk bertakbir kepada Allah. Menyanjung Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Takbir adalah tauhid. Takbir adalah kepatuhan, ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya. Takbir adalah menanggalkan semua hawa nafsu kita. Takbir menanggalkan bisikan-bisikan syaitan. Takbir adalah kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Bukan sekedar berteriak, tetapi itu adalah tunduk patuh atas apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita semuanya. Itulah hakikat dari sebuah takbir. Al-qiyam, berdiri tegak menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasul SAW perintahkan kepada kita jamaah. Artinya tidak ada kata selesai. Tidak ada kata istirahat bagi hamba yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berjalan terus adalah keselamatan. Berhenti itu adalah kebinasaan kita dan kehancuran. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di kitabnya Madarijus Salikin, al-abdu la yazalu fit tariqi hatta yalhaqa billah. Seorang hamba akan terus berjalan menuju Allah sampai dia benar-benar bertemu dengan Allah, yaitu kematian. Para jamaah sekalian, tauhid, ibadah dan ketaatan kita kepada Allah itu harus menjadi kebiasaan kita. Berjalan seiring dengan nafas kita. Tauhid, ketaatan, kepatuhan kita akan berhenti di saat nafas kita pun berhenti.
Kembali Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fala yanfakul abdu minal ubudiyah madama fi darit taklif. Seorang hamba tidak akan berhenti dari yang namanya kepatuhan, ketaatan, ibadah kepada Allah selama dia dikatakan sebagai seorang yang mukallaf. Para jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah yang namanya kehidupan seorang muslim. Itulah capeknya orang beriman. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ini diciptakan oleh Allah dengan capek. Apa capeknya dia? Capeknya dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ayat yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan ketakwaan yang benar. Apa itu ketakwaan yang benar? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, teruslah Anda taat, jangan maksiat. Teruslah Anda mengingat Allah dengan ilmu dan zikir, jangan pernah Anda melupakan Allah. Teruslah Anda bersyukur dan jangan menjadi hamba yang kufur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam. Apa maknanya? Ibnu Katsir rahimahullahu mengatakan, hafidhu alal Islam fi hali sihatikum. Jagalah syariat Islam di saat Anda sehat walafiat. Wasalamatikum, di saat Anda dalam kondisi selamat dan hidup. Litamutu alai, agar kalian wafat dalam kondisi syariat Islam ada dalam diri kita semuanya. Fa innal karima qad ajra adatahu bikaramih. Karena zat yang maha mulia, yang penuh dengan kebaikan dan kedermawanan, telah menetapkan dengan kemuliaannya bahwa man asya ala syai'in mata alai. Siapa yang hidupnya terbiasa dengan sesuatu, pasti dia akan mati dalam kondisi itu. Camkan itu jamaah. Perhatikan semuanya saudaraku sekalian. Si man asya ala syai'in mata alai. Siapa yang hidupnya terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan wafat dalam kondisi yang sama dengan kebiasaannya. Pertanyaannya, apa kebiasaan saya dan Anda? Apakah ibadah menjadi bagian dari hidup saya? Apakah ketaatan, tauhid, kepatuhan kita kepada Allah menjadi bagian dari hidup saya? Berjalan seiring dengan nafas kita semuanya. Inilah yang Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadilah hamba Allah yang terus ibadah sampai kematian itu tiba. Ibnu Qayyim mengatakan dalam konteks orang belajar dan iman dan kepatuhan, hajatul insani ilal ilmi bi'adadil anfas. Kebutuhan manusia untuk belajar iman dan ketakwaan sejalan dengan jumlah nafas yang dia keluarkan. Allahu Akbar. Di anna kulla nafasin min anfasih fahuwa muhtajun fihi ila an yakuna musahiban lil iman. Karena setiap nafas yang kita keluarkan, kita butuh yang namanya iman dan ketaatan kita kepada Allah. Fa in faraqahul imanu fi nafasihi minal anfas faqad atuba wa qarubal halak. Kalau nafas kita sudah jauh dari iman dan ketaatan, berarti jurang kehancuran dan api neraka ada di hadapan kita. Itulah jamaah, bahwa tauhid, ketaatan kita harus berjalan seiring dengan nafas kita semuanya. Fakana dzikruhu sallallahu alaihi wasallam lillah yajri ma'a anfasih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang selalu berzikir, mengingat Allah. Ketaatan beliau kepada Allah selalu berjalan seiring dengan nafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qa'iman au qa'ida, beliau berdiri, beliau ibadah. Beliau duduk, beliau ibadah. Beliau tidur, beliau ibadah. Beliau berjalan sambil berzikir dan beliau berkendara sambil berzikir. Begitulah semua aktivitas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah beliau
fa idza faragta fansab. Kalau Anda selesai dari satu ibadah, lakukan ibadah yang lain. Tak ada yang namanya orang istirahat dari sebuah ibadah, jamaah. Ini satu pelajaran yang harus kita ambil dari ini semuanya. Bahwa jangan sampai masjid ini hanya penuh di bulan Ramadan saja. Jangan sampai fakir miskin mendapatkan santunan hanya di Ramadan saja. Jangan sampai Al-Quran tersentuh hanya di bulan Ramadan saja. Jangan sampai zikir kita dan yang lainnya hanya kita kenal di saat Ramadan saja. Tapi kita jadikan semua itu seiring dengan nafas kita semuanya. Lalu apa itu Lebaran yang dikatakan sebagai hari kebahagiaan makan dan minum buat kita semuanya? Apakah itu berlawanan dengan makna dari sebuah Lebaran? Saudaraku sekalian, Lebaran bukan untuk mereka yang memperturutkan hawa nafsu. Lebaran bukan buat mereka yang bermaksiat. Lebaran bukan mereka yang menjadi budaknya setan. Lebaran buat mereka yang menjadi hamba Allah yang mentaatinya. Lebaran buat mereka yang berpuasa 30 hari. Lebaran buat mereka yang sholat malam 30 hari. Lebaran buat mereka yang memang memfokuskan harinya di bulan Ramadan dengan sebuah ketaatan. Begitu pula Idul Adha, itu adalah lebaran bagi mereka yang telah melakukan berbagai macam ibadah sebelumnya. Memang lebaran adalah kegembiraan, itu adalah makan dan minum buat siapa? Buat mereka yang kemarinnya berpuasa 30 hari. Kegembiraan bagi mereka yang sahrul lail, yang mereka menghabiskan malamnya untuk ibadah, membaca Al-Quran, berzikir. Lebaran adalah memberikan kebahagiaan. Tetapi apa artinya? Dengan tetap berzikir dan menjaga keutuhan dari syariat Islam. Saudaraku sekalian, itulah indahnya ayat puasa ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat lebaran ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Para ulama mengatakan agar ketakwaan itu benar-benar mengakar dalam jiwa kalian. Agar ketakwaan itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Para jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya tutup dengan ungkapan dan penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala di kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau bilang begini, adapun siyamu Ramadan wa qiyamuhu, adapun puasa dan tarawih di bulan Ramadan, maka semua pengampunan dosa dan pengampunan dosa, rahmat Allah itu bergantung pada tingkat penyelesaian dia selama 30 hari pada Ramadan itu sendiri. Fa idza tamma syahru faqad kamula lil muslim. Tapi kalau sudah bulan itu sempurna dengan puasa dan tarawih, maka saat itulah ampunan Allah akan Allah berikan dengan dua sebab yang tadi itu. Begitu pula ungkapan dari Imam Az-Zuhri. Beliau mengatakan, idza kharaju yauma Idul Fitri ila shalah, ketika orang-orang beriman yang sudah berpuasa dan memenuhi Ramadan dengan ketaatan, mereka pagi-pagi harinya keluar ke tanah-tanah lapang, ke tempat-tempat terbuka, kusimat alaihim ujuruhum, pahala-pahala mereka dibagi-bagi oleh para malaikat kepada mereka masing-masing. Faraja'u ila manzilihim wa qad istawful ajra wastakmalu. Mereka pun pulang dari sholat Id, sedangkan mereka sudah membawa sekantong ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Idza kana yaumul fitri kharajan nasu ilal jubban. Itulah ketika hari lebaran semua orang keluar ke tanah lapang. Ittala Allahu alaihim, Allah memandangi mereka yang duduk di tanah-tanah lapang untuk melakukan sholat itu.
Allah mengatakan kepada para malaikat, ibadi li sumtum wali kumtum irji'u maghfuran lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku, kalian telah melakukan salat tarawih untukku, pulanglah kalian ke rumahmu dengan dosa-dosa yang telah aku ampuni. Inilah jamaah, inilah inti dari sebuah ibadah. Untuk itu, orang yang telah memenuhi semua itu, Allah mengatakan, qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah kepada mereka, karena karunia Allah dan rahmatnya, berbahagialah kalian karena rahmat Allah. Berbahagialah di hari fitr ini, karena Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Khairun mimma yajma'un, ini lebih baik dari keuntungan yang telah kalian kumpulkan dari harta-harta itu semuanya. Para jamaah sekalian, kita terus berdoa kepada Allah. Seperti kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW kerap kali mengatakan, ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, ya man lahul asma'ul husna wa sifatil ula. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita semua untuk tetap menjalankan ketaatan dan kepatuhan kepadamu. Jauhkanlah kita semua dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari perbuatan syirik dan bid'ah-bid'ah. Jauhkanlah diri kami, hati kami, kosongkanlah hati kami dari bisikan-bisikan syaitan, dan jauhkan diri kami dari pertemanan-pertemanan yang buruk. Ya Rahman ya Rahim, ya man lahul asma'ul husna wa sifatil ula. Allahumma aslih lana wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Ya Allah, bimbinglah para pemimpin-pemimpin kami untuk menjalankan apa yang terbaik buat bangsa dan kaum muslimin. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya man lahul asma'ul husna, berilah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami untuk melangkahkan kaki mereka menuju ridhamu, menuju karuniamu, menuju kebaikan-kebaikan yang telah engkau berikan dan telah engkau jelaskan kepada semuanya. Ya Ghafuru ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana wali walidaina, Allahumma ighfir lana wali walidaina. Wahai Zat yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Jika mereka masih hidup, teguhkanlah kaki mereka dan hati mereka untuk tetap berjalan menujumu jika mereka sudah wafat. Allahumma nawwir quburahum waj'al quburahum raudah min riyadil jannah. Allahumma ja'al quburahum raudah min riyadil jannah. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma innana zalamna anfusana zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladdallin. Allahumma hdina ya hadi. Allahumma hdina wala tusrif qulubana ila sakhatika ya rahmana ya rahim. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya rahmana ya rahim. Ya man lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، اللهم ارزقنا نعيما لا ينفد، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم اجمعنا ووالدينا وإخواننا، اللهم اجمعنا وإياهم في جنتك، جنة الفردوس الأعلى يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.